Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang di Mansa Channel. Bersama saya, Intan, selaku host dari podcast Mansa. Oke, penonton yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik tentang bagaimana cara membuka kunci potensi belajar bagi anak-anak di masa kini. Lalu bagaimana sih cara membuka kunci belajar tersebut? Untuk tahu jawabannya, kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Kak Azizah dari TM Training Center Kediri. Selamat datang Kak Azizah. Ya, selamat datang. Terima kasih sambutannya. Iya. Ini Kak Zi aja ya? Iya, panggilannya Kak Zi aja, Iya. lebih simpel, lebih Iya. akrab. Kak Zi ini sudah pengalaman berapa tahun dalam mengajar? Untuk mengajar, saya kan lulus sekolah itu tahun 2018 ya Mbak ya, lulus SMK. Iya. Kemudian saya kan nempuh pendidikan tinggi itu di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula sini, masuk 2018, dan awal masuk kuliah itu saya juga sudah mulai mengajar. Jadi saya mengajar kalau dari awal sampai sekarang itu sekitar 6 tahunan, insya Allah. Lumayan lama ya. Lalu kita langsung ke topiknya ya. Ya. Apakah Kak Zi dalam mengajar ini melihat ada perbedaan nilai atau moral dari anak-anak yang Kak Zi ajar saat pengajaran itu? Oh iya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Oh, iya. Bahwasanya saya ini adalah pendidik anak usia dini. Jadi saya untuk mengajar di kalangan remaja itu masih jarang, masih kadang-kadang kalau ada dimintai tolong untuk mengisi acara di lingkungan remaja, saya baru mendatanginya, Oh iya. baru mengisi. Tapi kalau untuk keseharian saya mengajarnya anak usia dini. Untuk perbedaan nilai jelas ada Mbak, antara generasi satu dengan generasi lain, antara tahun ini dengan tahun yang lain, antara masa kini dengan masa yang lain. Kan masa lalu kan sudah berbeda zaman, sudah berbeda keadaan, tentunya ada perubahan-perubahan yang mengakibatkan perbedaan nilai. Dan perbedaannya itu apa? Di antaranya yang pertama itu mengenai tata krama atau sopan santun. Anak zaman sekarang itu bisa dilihat ya, mungkin merasakan sendiri ya, Dari kalau media punya sosial. keponakan atau apa-apa itu mereka lebih tantrum, terus lebih kadang itu mohon maaf, kurang sopan santunnya itu kurang dipakai karena memang ya kurang pengetahuan tentang tata krama yang mulai memudar, mungkin seperti itu. Terus kemudian apa-apa itu mintanya harus sekarang, jadi instan. Kalau nggak dituruti pasti akan marah-marah. Jadi kesabarannya itu kurang, lebih labil aja lah seperti itu. Ya, itu perbedaannya saya rasakan. Lalu dari perbedaan-perbedaan tadi, adakah cara atau teknik tersendiri yang Kak Zi pilih dalam mengajar anak-anak? Oh, untuk teknik atau strategi ya. Iya. Tentunya kami itu melakukan yang namanya inovasi pendidikan. Karena dari saya awal mengajar sampai sekarang itu tantangannya luar biasa, Mbak. Dari tahun ke tahun anak itu bukannya malah jadi pendiam atau penurut, tapi malah jadi semakin ekstrim. Bukan nakalnya sih, lebih ke mungkin kita itu harus lebih belajar mendalami dunia anak lagi supaya kita bisa mengendalikannya. Untuk triknya kami melakukan yang namanya kegiatan kreativitas, terus yang kedua mendongeng, yang ketiga adalah bermain bermakna. Untuk kegiatan kreativitas itu kami biasanya melakukan yang namanya pelatihan media, Mbak. Saat ini kami sedang melakukan produksi media yang namanya media boneka gipsum. Bentuknya itu ada macam-macam, ada bentuk hewan, bentuk kaligrafi. Ini kan juga salah satu cara untuk memperkenalkan anak mengenai budaya lokal ya, kearifan lokal ya. Ada juga batik, terus alat-alat transportasi. Ada beberapa macam pokoknya. Kemudian ada juga yang namanya gerabah atau celengan. Itu kami produksi untuk sebagai jalan inovasi pendidikan untuk kami, karena memang anak-anak itu kalau sekarang kita ajar secara ceramah, mereka akan
kurang konsentrasi atau kurang fokus. Jadi kami menggunakan media sebagai cara agar mereka itu bisa memfokuskan diri untuk belajar. Yang pertama itu boneka gipsum. Terus yang kedua ada yang namanya mendongeng. Nah, anak zaman dulu itu pasti kan tidak asing dengan yang namanya cerita, apalagi sebelum tidur. Mungkin nenek moyangnya atau bapak ibu zaman dulu itu sering memberikan cerita kepada anak-anaknya. Tapi karena di zaman sekarang sudah eranya digitalisasi, sudah eranya setiap anak pasti gak mungkin lah gak punya HP ya. Nah, mereka kan pasti lebih banyak berinteraksi dengan HP-nya. Dan sekarang kalau untuk mendengar cerita atau mendengarkan lagu kan mereka atau bercakap-cakap mereka kan lebih banyak di HP daripada secara langsung. Nah, untuk meminimalisir hal itu kami melakukan inovasi pendidikan yang namanya mendongeng bercerita. Ini kami tujukan untuk anak usia dini juga bisa, dan sekarang kami sedang berlanjut ke pendidikan dasar gitu. Jadi untuk usia SD dan setaranya, sederajatnya. Kemudian yang ketiga tadi, yang pertama boneka gipsum, yang kedua mendongeng, yang ketiga adalah bermain bermakna. Bermain bermakna ini apa? Ya, kita menggunakan fun game. Mungkin kalau Mbak Nabila sendiri tidak asing kan yang namanya fun game ya. Tapi untuk fun game kami ini tidak hanya sekedar fun game, tapi kami juga menggunakan fun game yang ada maknanya. Misalnya kalau kita itu menggunakan media plastik atau media kertas ya, nanti kami juga jelaskan maknanya ini apa dalam permainan ini, terus nanti kegunaannya apa. Nah, dengan adanya bermain bermakna, anak-anak itu lebih bisa menyerap apa yang diajarkan. Jadi tidak sama dengan metode ceramah. Kalau ceramah kan anak-anak hanya mendengarkan saja diam. Tapi kalau diajak fun game bermakna, bermain bermakna, anak itu selain bergerak tubuhnya, kalau anak bergerak tubuhnya kan lebih sehat. Nah, selain itu juga anak itu bisa belajar langsung mengambil hikmah dari permainan tersebut. Jadi lebih merasuk aja sih kepada pemahaman anak gitu. Berarti anak-anak masa kini tuh lebih suka yang interaktif gitu Iya, ya, daripada betul sekali, daripada hanya komunikasi satu arah. Nah, kalau anak sekarang diajak komunikasi satu arah ya, menurut pengalaman saya ya, di kelas itu sangat-sangat tidak mungkin mereka itu mau mendengarkan selama 20 menit. Sangat-sangat tidak mungkin. Saya dari survei yang telah saya lakukan dari awal mengajar sampai sekarang, rata-rata fokus anak itu hanya bertahan 5-10 menit. Setelah itu mereka buyar kalau dengan metode komunikasi satu arah atau ceramah. Tapi kalau dengan metode bermain bermakna atau bercerita atau dengan media boneka gipsum, mereka mau lebih banyak durasi fokusnya ya, sampai mewarnai gipsumnya selesai, sampai ceritanya selesai. Kalau bercerita itu kan kurang lebih kalau di akumulasi itu sama openingnya ya, kurang lebih itu 20-30 menit, dan mereka mau mendengarkan karena memang seseru itu gitu. Terus kemudian kalau bermain bermakna atau fun game motivasi itu durasinya antara 30-1 jam, dan mereka justru malah lebih menikmati karena apa? Mereka selain diajak gerak juga mereka diajak bermain-main yang bermakna, bisa memberikan pelajaran secara langsung pada mereka. Gitu. Untuk yang mendongeng tadi itu cuma bercerita aja atau ada kayak tambahan, mungkin ceritanya dibuat dalam bentuk lagu atau ya. Dalam mendongeng itu tidak hanya kita bercerita ya Mbak. Ya walaupun sebutannya mendongeng, tapi tidak, ada beberapa step di dalamnya. Yang pertama yang pasti ada opening. Opening itu wajib supaya apa? Supaya anak itu siap psikologinya untuk mendengarkan kita bercerita. Itu yang pertama, opening. Terus yang kedua ada yang namanya gerak lagu. Ini untuk mempersiapkan syaraf-syaraf anak supaya nanti sewaktu-waktu kalau diajak berinteraksi itu mereka nggak kaku gitu ototnya. Jadi mereka siap untuk diajak interaksi. Terus yang ketiga barulah kita masuk ke dalam jalan ceritanya. Terus yang keempat itu tadi kayak kuis, kayak pertanyaan pemantik gitu. Nah, terus yang kelima baru closing statement. Jadi ada beberapa step di dalamnya walaupun covernya itu namanya mendongeng. Jadi durasinya ya lumayan lama gitu.
Oh ya. Lalu adakah tips atau saran untuk para pengajar di luar sana dalam mengajar anak-anak di masa kini? Oh, tipsnya ya menurut apa yang saya terapkan saat ini, yang pertama pasti kita harus melakukan inovasi pendidikan untuk menyesuaikan zaman yang berlaku di masa kini. Karena di zaman dulu sama zaman sekarang kan mesti tidak sama gitu. Jadi mau nggak mau seorang pendidik itu harus melakukan inovasi, harus mau beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah sekarang kan eranya digitalisasi ya, kita bisa banget tuh memanfaatkan yang namanya teknologi yang ada seperti smartphone atau komputer untuk media pembelajaran. Karena anak pasti akan suka sekali gitu, karena mereka kan di rumah mungkin hanya mengenalnya handphone saja, dan itu pun paling buka-buka YouTube atau TikTok gitu. Tapi kalau kita sebagai pendidik mau berinovasi sedikit, kita bisa menggunakan teknologi kayak smartphone atau komputer itu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ramah anak. Jadi tidak hanya YouTube atau TikTok yang dibuka, tapi ada banyak sekali aplikasi yang ramah anak. Contohnya bercerita juga ada itu, aplikasi sendiri bercerita namanya apa ya? Saya lupa. Jadi nanti medianya itu ada yang namanya kartu pintar. Kartu pintar nanti ada gambarnya, kemudian nanti bisa di-scan pakai HP. Pakai aplikasi apa ya? Acil Aku Cinta Islam apa gitu, saya lupa. Kemudian nanti kalau di-scan, nanti gambarnya itu bisa gerak di HP. Gitu. Itu salah satu trik untuk mengajar supaya ya lebih variatif aja sih pembelajarannya. Oke. Materi tadi itu sangat amat menarik ya buat para pengajar-pengajar yang ada di luar sana untuk anak-anak masa kini. Iya, ya sebagai pengajar di zaman sekarang ya, karena memang semakin hari anak-anak didik itu semakin luar biasa. Luar biasa apanya? Luar biasa aktifnya, luar biasa tantrumnya, luar biasa labilnya. Jadi kita sebagai pengajar itu harus banyak-banyakin stok sabar ya. Selain sabar, kita juga harus telaten, karena ya namanya mendidik itu kan tidak bisa mendadak. Pasti kan ada proses-proses yang harus dilalui, dan itu tidak bisa instan. Yang pasti kan membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu. Jadi harus banyak-banyakin sabar. Terus yang kedua juga harus mau beradaptasi dengan perubahan, karena ya memang sebagai pendidik itu kan kita peserta didiknya itu kan berganti-ganti ya, tidak hanya itu saja. Jadi karena berganti-ganti peserta didiknya, kita juga harus bisa menggunakan inovasi-inovasi pendidikan supaya anak didik yang kita ajar itu juga bisa menerima pelajaran dengan baik. Baik. Demikianlah episode kali ini, tapi sebelum kita mengakhiri episode kali ini, Madrasah Aliyah Negeri 1 Sanjuk sedang membuka PPDB untuk tahun 2024 dan 2025, di mana dalam program-program di Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk ini ada Madrasah Adiwiyata dan juga madrasah berbasis pondok pesantren, kemudian madrasah plus keterampilan yang bisa digunakan setelah lulus dari madrasah ini, bisa digunakan lebih baik lagi keterampilannya. Kemudian demikianlah episode kali ini. Terima kasih untuk Kazi sudah mau datang di podcast kali ini dan berbagi tentang pengalaman pengajarnya. Terima kasih untuk penonton yang telah menonton podcast kali ini. Semoga informasi dan diskusi yang telah kita bahas tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.